Shalom, dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Turaya dan Doa Malam Gereja Turaya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, Tuhan sudah menyertai kami. Dan malam ini, bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa makna firman-Mu itu bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Malam ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 4 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat?
Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, hanya karena iman, itu tema perenungan firman Tuhan malam ini. Dalam kalangan Yahudi pada masa itu, muncul pemahaman yang berkembang bahwa jika kita setia melakukan hukum Taurat, maka kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena itu, tidak heran jika kebanyakan dari mereka pada saat itu hanya melakukan hukum Taurat itu sebagai formalitas keagamaan, tetapi tidak menghidupinya. Dari pemahaman yang keliru ini kemudian tentang keberadaan hukum Taurat, Paulus kemudian menjelaskan kepada mereka keberadaan hukum Taurat dan anugerah kasih karunia Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20 sebelum bacaan kita, Paulus menjelaskan bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, oleh hukum Taurat itulah manusia mengenal dosa. Paulus mengambil contoh keberadaan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Siapa itu Abraham? Dia adalah orang Ur Kasdim yang awalnya adalah seorang penyembah berhala dan tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Namun saat Allah memanggilnya untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya, dan saat Tuhan menjanjikan keturunan kepadanya, ia menerima dan percaya pula pada semua janji Allah. Walaupun ia sendiri tidak tahu kemana Allah menuntunnya dan bagaimana Allah memberikan keturunan kepadanya. Atas ketaatannya itulah, maka Abraham dianggap benar di mata Allah. Saat ini keselamatan kita telah terjamin di dalam Kristus. Walaupun masih banyak orang Kristen yang menganggap perbuatan baik mereka lah yang menentukan keselamatan. Banyak orang Kristen berpikir, asalkan kita rajin berbuat baik, maka kita pasti akan diselamatkan. Ingat saudara, berbuat baik itu adalah kewajiban umat manusia. Semua orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan hal itu, bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, melakukan kebaikan tanpa mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semuanya akan sia-sia. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya kemudian adalah, jika demikian untuk apakah perbuatan baik itu? Perbuatan baik yang kita lakukan adalah jawaban kita, respon kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristuslah kita diselamatkan. Amin. Sebagaimana ku ada
Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu itu tertanam baik dalam hati kami imani dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa berkenan memakai kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, melalui pelayanan kami malam hari ini. Baik hamba-Mu yang memberitakan firman, saudara-saudara kami, kantoria, pengiring nyanyian, dan juga tim multimedia, kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mensyukuri berkat dan penyertaan-Mu, sebagaimana yang Engkau nyatakan kepada saudara-saudara kami, khususnya yang hari ini boleh berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran Fandi Mewengkang, Ibu Erlin Lebang, Ibu Martina Sura, Sari Febrianti Balaba, Bapak Lukas Peri Palondongan, Bapak Firdaus Jonet Andrianto, dan Bapak Puji Hartono. Kalau bukan Tuhan, maka tidak ada kekuatan pada kami, pada mereka untuk bisa menambahkan sedetik saja dari usia mereka. Tapi Tuhanlah yang berkenan menyertai mereka dalam setahun kehidupan mereka di tahun yang lalu. Harapan kami, Tuhan pun akan menyertai, melindungi dalam kehidupan di masa yang akan datang ini. Juga bersama dengan keluarga Bapak Alton Mangiwa dan Ibu Diana Palebangan yang hari ini berulang tahun pernikahan. Tuhan sudah menyertai hidup rumah tangga mereka dalam berbagai suka duka kehidupan rumah tangga setahun yang telah berlalu. Tuhan pula harapan kami yang akan menyertai kehidupan rumah tangga mereka dalam setahun ke depan ini. Bahkan berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, di jemaat ini Balikpapan, di tengah kehidupan mereka dengan sukacita yang mereka boleh nikmati dengan berbagai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Juga mohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang ini. Berkatilah kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkatilah usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni setiap waktu, mengatur dan mempercukupkan kebutuhan hidup mereka masing-masing. Anak-anak mereka dalam perjuangan menuntut ilmu, dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka semua. Kami mendoakan mereka yang hidup dalam berbagai pergumulan, bergumul karena masalah kebutuhan hidup sehari-hari, karena lapangan pekerjaan, karena hubungan satu dengan yang lain di tengah keluarga, kekhawatiran akan masa depan anak-anak, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa, teguhkanlah iman mereka, sehingga mereka terus berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun menyertai mereka dalam menghadapi pergumulan itu. Suatu waktu mereka dapat melaluinya dengan baik. Ya Bapa di surga, melalui doa ini kami juga terus mendukung dalam doa anggota jemaat Tuhan yang terpisah dengan keluarga, terpisah dengan istri, suami, anak-anak, terpisah dengan orang tua oleh karena berbagai hal, baik karena pekerjaan, karena urusan dinas, karena studi, di mana saja mereka berada. Kami doakan Tuhan berkati. Dan juga Tuhan, kami mendoakan pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu. Segala program yang telah disepakati bersama, Tuhan berkati. Memberkati Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua, Diaken,
pengurus organisasi intergerejawi, para pengerja gereja, mereka senantiasa boleh bersama-sama bergandengan tangan dengan seluruh anggota jemaat Tuhan menata hidup pelayanan di tengah jemaat ini, dan juga saling menguatkan, mendukung satu dengan yang lain demi pertumbuhan iman jemaat Tuhan, kesaksian di tengah kehidupan di mana jemaatmu ini ada, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat doa ini juga Tuhan, kami mendoakan jemaatmu dalam usia lanjut. Tuhan topang, Tuhan teguhkan iman mereka. Karuniakanlah senantiasa kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka terus setia menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Lewat doa ini kami mendoakan saudara-saudara kami di mana saja berada, yang menghadapi berbagai macam pergumulan khususnya oleh karena bencana alam. Tuhan, lindungi dan sertailah mereka. Kami percaya bahwa Tuhan mempedulikan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Dan karena itu biarlah kami juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk saling membantu satu dengan yang lain, dengan sesama kami yang berada dalam pergumulan karena berbagai bencana. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini, di mana saja mereka berada. Tuhan berkatilah bangsa negara kami Indonesia, kota kami tercinta Balikpapan, pemerintah kami. Tuhan berkatilah. Pandemi COVID-19 yang masih sampai saat ini kami hadapi, Tuhan karuniakanlah hikmat kepada kami semua, dengan segala kemampuan, dengan segala potensi yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh melalui pandemi ini, dan nama Tuhan kami muliakan. Malam ini seluruh hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan sertai dan lindungilah kami, bersama dengan saudara-saudara kami yang juga bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena duka cita. Tuhan topang, Tuhan teguhkan mereka. Ya Bapa di surga, ini doa kami. Syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh darahnya aku bersih.
Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.